cintai, saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menuntun hati dan pikiranmu sehingga menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, dan memiliki masa depan yang cerah di dunia wal akhirah. Santri dan santriwati, kita ngaji taklim dulu atau Bulughul Maram? Taklim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada 1 atau 2, 3 yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulun li Mansur al-Hallaji. Berkata seorang laki-laki kepada Mansur al-Hallaj. Kasih tahu itu sih yang kelas ini, tunjukkan mana barisnya ini. Kasih tahu dia. Qala rajulun li Mansur al-Hallaji. Berkata atau telah berkata seorang laki-laki kepada Mansur al-Hallaj. Apa katanya? Ausini. Faqala. Hai Abu Mansur al-Hallaj, berikanlah aku wasiat atau nasihat. Kasih saya wasiat, kasih saya nasihat. Faqala, lalu Mansur al-Hallaj berkata, hiya nafsuka, yaitu dirimu, yaitu dirimu. Nafsu ini dijaga. Namanya nafsu ini tidak mau repot, mau santai, tidak mau lelah, mau senang-senang. Itu nafsu. Padahal dia nafsu ini menjerumuskan. Nah itu hiya nafsuka. Jaga dirimu. Ya. Itulah nafsumu. Yaitu nafsumu. Illam tushgilha syagolatka. Jika kamu tidak membuatnya sibuk nafsu itu, maka kamu akan disibukkan oleh nafsu itu. Lagi, illam tushgilha syagolatka. Apabila kamu tidak membuatnya sibuk nafsu itu, maka kamu akan dibuat sibuk oleh hawa nafsu itu. Nah, jadi kalau kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan oleh hawa nafsu ini dengan keburukan. Makanya diserahkan ke pondok ini. Sebab kalau sampai di rumah, pertama main HP. Orang tuanya capek, lelah, dan masa depanmu terkubur. Kesempatan emas untuk mendapatkan belajar yang baik itu terjadi karena HP. Ya. Memang nafsu ini mau HP, mau santai-santai, tidak mau peduli dengan kebaikan, dengan belajar. Padahal ketika seperti itu, maka ya orang itu akan
berada pada jurang kehancuran, penyesalan. Makanya ya sibukkan diri dengan kebaikan. Kalau enggak, kita yang disibukkan sama keburukan, kejahatan oleh hawa nafsu ini. Fayambaghi likulli ahadin, maka sudah semestinya likulli ahadin, bagi setiap orang, ayyushgila nafsahu, untuk menyibukkan dirinya dengan bi'a'malil khairi, dengan amal-amal kebaikan. Sekali lagi. Fayambaghi likulli ahadin an yushghila nafsahu bi'a'malil khairi. Sudah semestinya, sudah seharusnya bagi setiap orang untuk menyibukkan dirinya dengan amal kebaikan. Maknanya apa? Jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirimu sendiri. Mulai dari dalam malas belajar, mengganggu teman, kemudian tidak disiplin, dan yang lain-lain. Hatta la yasgulu nafsahu bihawaha. Sehingga kemudian nafsu tidak menyibukkan, sehingga nafsu itu tidak menyibukkanmu dengan tuntutannya yang menjerumuskan. Nah, itu bihawa. Fayambaghi, sudah semestinya bagi seorang untuk menyibukkan dirinya dengan amal-amal kebaikan, hingga ya seseorang itu tidak disibukkan oleh hawa nafsunya. Kalau kita sudah sibuk dengan kebaikan, maka tidak ada kesempatannya hawa nafsu untuk menyibukkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Wala yahtammul aqilu li amri dunya. Orang berakal itu tidak boleh dia terlalu mementingkan urusan dunia. Wala yahtammul aqilu li amri dunya. Orang berakal itu tidak mementingkan dirinya dengan urusan dunia. Ya, dengan berlebihan lah maksudnya. Nah, tidak bisa kata beli proyektor, beli CCTV kalau tidak ada duit. Untuk santri, tugasmu belajar. Jangan pikir dunia. Ya, masa depanmu sudah ada takdirnya. Ya. Maka jemput takdir baik itu dengan cara ini. Akhlak yang baik. Mulai dari majelis ilmu. Ya, tidak perlu kamu yang tahu diri kalian itu tunduk apa tidak pada kebaikan, ya diri kalian sendiri. Sudah terasa pada diri kalian sendiri itu mau rajin apa enggak. Kalau rajin ya kalianlah yang dapat. Kalau enggak rajin, nah kalian enggak dapat. Makanya orang tua mengirim kalian di sini, pokoknya adalah supaya punya akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu baru didapatkan seorang bila mana ada ilmu akhlak. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu kan disebut wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq.
Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan sebenar-benarnya. Walitujza kullu nafsin bima kasabat. Dan tiap-tiap tiap orang itu akan diberikan balasan oleh Allah di dunia dan lebih-lebih di akhirat, tergantung apa-apa yang telah ia lakukan. Wa hum la yuzlamun, dan tidak akan pernah dizalimi oleh Allah. Misalnya si Jailani ini mengerjakan B lalu upahnya A, tidak mungkin. Dia melakukan kejahatan, maka Allah akan berikan dia kejahatan. Balasannya jelas, maka dia akan dihukum dengan siksa. Itu jelas itu. Kalau rajin, insya Allah ujungnya adalah kesuksesan. Tidak ada bisa kita lari dari penilaian Allah. Ya. Innallaha alimun bizatis sudur. Jadi apa yang ada dalam hatimu, bahkan belum kamu lakukan, bahkan belum kamu bicara, ya Allah sudah tahu. Makanya belajar akidah itu, belajar akidatul awam itu maksudnya itu. Ya. Kedipan matamu, kapan mata kita ini berkedip, Allah sudah tahu. Ya. Jangan darah-darah kita yang mengalir di setiap urat-urat kita ini, tubuh kita ini, Allah mengetahui. Lah, kamu bengel itu. Akhlak tidak bagus. Akhlak yang tidak mencerminkan santri. Kalau santri tidak boleh terlalu menyibukkan diri memikirkan urusan dunia. Ya. Jadi santri itu ya jangan mikir itulah pokoknya. Ya. Santri itu harus capek dulu, harus mau lelah. Kalau mau enak, tinggal di hotel, jadi cleaning service, ya, atau tinggallah di hotel. Kalau mau makan enak terus, ya, bekerjalah jadi tukang cuci di rumah makan. Apalagi maunya. Kalau ilmu, syaratnya itu harus mau lelah. Apa aja orang mau lelah. Harus syaratnya lelah, capek, mau kerjakan apa aja. Jadi santri itu tidak usah mikirkan dunia. Tugasmu belajar. Li'annal hamma wal huzna la yaruddu musibah wa la yanfa'. Li'annal hamma wal huzna la yaruddu musibah wa la yanfa'. Karena angan-angan, sedih tidak bisa menghilangkan musibah. Terlalu berangan-angan, sedih, kemudian tidak bisa menghilangkan musibah. Wala yanfa' dan tidak bermanfaat. Ya santri sedih gitu. Kesedihanmu tidak menambah hafalan. Kesedihanmu tidak menghilangkan kebodohan. Apa yang mau disedihkan? Coba apa? Tinggal makan, tinggal minum, ayo belajar selesai. Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama kayak ini. Mau belajar. Jadi kesedihan, banyak angan-angan tidak menghilangkan musibah, bahkan dan tidak bermanfaat. Bal yadurrul qalbu. Bal yadurru bil qalbi atau apa kata itu? Bil qalbi atau apa? Hah?
Ada baknya situ? Oh, ada? Hah? Mana coba? Oh, enggak ada. Ya, kalau baknya ada sekolbu. Masa bulan enggak ada baknya? Bak pada sebelum al-qalbu itu. Wala bal yadurrul qalb. Bahkan huzna, kesedihan, angan-angan itu yadurrul qalb. Dia apa namanya? Mendatangkan mudarat bagi hati. Wal aqla. Kemudian mendatangkan mudarat bagi akal. Wal badana, dan mendatangkan mudarat pada badan. Jadi terlalu sedih itu membuat hatimu sumpah. Angan-angan itu, pikiran kemacam itu membuat hatimu sumpah. Yang kedua, merusak akal. Terlalu banyak angan-angan. Terlalu banyak hal-hal yang tidak penting, angan-angan. Itu santri ya begitu. Semua capek. Jangan terlalu banyak ini angan-angan, sedih. Itu membuat malas. Hati menjadi tidak bersemangat. Kemudian tubuhmu cepat lelah karena didorong oleh angan-angan yang tidak sehat. Nah, itu untuk santri. Dan semua orang yang begitu. Bil khusus. Wa amma qawluhu alaihi salatu wassalam. Dan adapun ada hadis Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi inna, oh ya, lompat ya. Aduh ini. Masyaallah. Wa yukhillu bi a'malil khair. Dan sedih, gundah gulana itu, angan-angan kemana-mana itu merusak amal soleh. Merusak amal soleh, amal kebaikan. Karena itu bagi santri, wa yahtammu li amril akhirah. Maka hendaknya bagi santri itu mementingkan urusan akhirat. Itu. Li'annahu yanfa'. Karena dia bermanfaat. Manfaatnya tidak kaleng-kaleng dunia akhirat. Misalnya kalian sibukkan diri dengan menghafal, dengan belajar. Jangan sibukkan dirimu. Lauk apa kita nanti. Itu yang bikin tidak enak laukmu. Karena pikiranmu terlalu tinggi. Alhamdulillah. Syukur aja kita ini makan. Rata-rata enak makan. Bukan? Alhamdulillah. Nikmati saja. Orang saja tidak bisa makan. Orang saja untuk mendapatkan satu butir beras itu susah. Mau minum saja. Coba bayangkan. Hanya renung sedikit. Kalau misalkan dikasih misalnya penyakit sesak oleh Allah. Ayo. Mau bernapas saja bayar. Kasih sesak napas coba sama Allah. Kasih bernapas saja susah. Mumpung ini sehat. Mudah-mudahan sehat sampai selanjutnya. Gunakan untuk kebaikan. Jangan sia-siakan waktu. Dan santri itu harus wayahtammu li amril akhirah li'annahu yanfa'. Harus konsentrasi mementingkan urusan akhirat karena ia mendatangkan manfaat bagi santri. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalamu, dan adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi inna minaz zunubi zunuban, bahwasanya dosa-dosa itu
Dan bahwasanya sebagian dari dosa-dosa itu la yukaffirha, tidak terhapus dia, tidak dihapus dia oleh Allah, tidak diampuni dia oleh Allah, illa hammal ma'isyah, kecuali dia memikirkan urusan dunia. Apa maksudnya? Kok bertolak belakang dari yang tadi? Ah, ini bagian orang tuamu. Jadi orang tuamu itu yang harus begitu. Kalian waktunya belajar, fokus. Jangan sampai satu kata di dalam kajian para ustadzmu atau setiap kita ngaji itu jangan sampai tidak tahu. Harus diampuni dia, tidak dihapus dia oleh Allah, kecuali dia memikirkan dunia. Maksud begini, misalnya si A punya anak di pondok belajar. Justru kegodaan dari mana? Kita dapatkan uang makannya belum. Besok dia mau dia beli kitab. Apa belanjanya? Nah kalau dia mikir begitu orang tua, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dia mikirkan anaknya, di pondok. Oh dia begini. Apa kita pakai mengeluarkan besok? Karena dia mau beli kitab. Oh anak saya mau beli mukena, beli sarung misalnya, beli baju. Harus saya siapkan mudah-mudahan. Dia mikir begitu. Orang tuamu, orang tua kalian yang mikir begitu itu menghilangkan dosa-dosanya. Itu bagi orang tua. Kalau santri tidak usah mikir harus bajunya ini, bajunya itu. Biasa aja. Besok setelah selesai dari sini, selesai belajar baru. Kalau jadi pelajar itu biasa-biasanya. Fal muradu minhu, yang dimaksud dari hadis ini adalah qadruhum. Ya. Artinya sekedarnya gitu, mikir dunia. Bahkan orang tua pun begitu. Jangan sampai dunia ini yang membuatnya jadi budak. Ya. Jangan sampai urusan mau bermegah-megah berlebihan itu di akhirnya jadi mudah. Sepatutnya, sewajarnya. La yukhillu bi'amalil akhirah. Jadi jangan merusak amal akhirat itu karena terlalu sibuk dengan dunia. Wala yashghilul qalba sughlan. Jangan hati itu terlalu disibukkan dengan urusan dunia yang berlebihan. Sampai-sampai yukhillu bi ihdharil qalbi fis shalah. Sampai-sampai konsentrasi kekhusyuannya salat itu menjadi rusak karena mikirkan dunia. Fa inna zalikal qadra minal hammi wal qasdi min a'malil akhirah. Karena sesungguhnya sepantasnya orang memikirkan dunia dan cita-citanya termasuk dari amal akhirat. Jadi kalau ada orang memikirkan gundah gulana dengan dunia ini, tapi ini buat orang tua. Misalnya si Handika, bapaknya sampai ke Malaysia. Tujuannya satu, bagaimana anaknya bisa nyaman sekolah. Dia harus dikejar dunia ini. Itu menjadi amal akhirat. Loh, santri, belajar. Jangan jadi santri mau slow-slow.
Mau santai-santai. Kalau mau santai, tidak mau sibuk, ya tidak ada sekolah. Apalagi pesantren yang tidak punya program banyak. ولا بد لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية بقدر الوسع. Ini lanjut sedikit. ولا بد لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية. ولا بد, sudah semestinya bagi seorang penuntut ilmu min taqlilil alaikid dunyawiyah, untuk sedikit sekali berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Alaik itu berkaitan, berhubungan. Sudah seharusnya bagi seorang santri atau penuntut ilmu untuk sedikit sekali dia berhubungan dengan dunia. Biqadril wus'i, ya sebutuhnya, sepatutnya, sekedarnya gitu. Santri itu. Walihada ikhtarul gurbah. Jadi para ulama itu dulu ini yang dipilih. Pergi mengasingkan diri, pergi merantau. Para ulama-ulama itu walihada ikhtarul gurbah. Ini yang dilakukan oleh para ulama untuk mengasingkan diri, untuk merantau menuntut ilmu. Nah, seperti ini, datang ke sini menuntut ilmu. Sebab kalau sampai rumah apa? Nonton TV, oh enggak laku TV sekarang. Main HP. Ya. Makanya orang kalau cari setan terlalu jauh itu enggak ada setan. Itu di HP itu banyak setan. Waktu habis, apalagi di HP itu banyak sekali programnya. Mainan anak itu banyak sekali. Kalau mainan-mainan yang biasa ya di-download. Ini sekarang sudah permainannya itu online. Sampai merusak otak. Dilarang sedikit, marah. Lalu melakukan hal-hal yang negatif. Ya, besok kita lanjutkan. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا وعلى من نفع بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين. باب الحس على الخشوع في الصلاة. باب على الخشوع في الصلاة. Bab ia menerangkan tentang catat. Punya kitab kan, jangan sampai sendak nyatat. Catat ya. Babul hissi 'ala al-khushu'i fi shalah. Bab tentang anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Ya, khusyuk itu kata Nabi, al-khusyu'u fil qalbi. Khusyuk itu dalam hati. Jadi salat itu menenangkan. Ya, kalau orang salatnya cukup rukun dan syaratnya, itu namanya sah. Tapi bagaimana dia tenang, itu sudah bagian dari khusyuk. Karena Rasulullah SAW katakan al-khusyu'u fil qalbi.
Khusyuk itu di dalam hati. Hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ayyusallar rajulu, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat muhtasiran dengan bertolak pinggang. Lagi, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyusallar rajul muhtasiran. Jadi Nabi melarang salat bertolak pinggang. Apa namanya ini? Iya kan? Nah, Melayu larang. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wal labzu li Muslimin. Dan di dalam lapas Muslim, wa ma'nahu, makna dari muhtasiran itu, ayyaj'ala yadahu ala hasratihi. Meletakkan tangan di pinggangnya begini nih. Jadi tidak boleh sholat sambil meletakkan kedua tangannya di atas pinggang begini. Lihat kitabnya, lihat. Lagi. Saya bilang jangan ciptakan dirimu menjadi pemalas. Sudah saya bilang, kalau ukuran mau, ini kan saya ngajar tidak dibayar kan? Jadi gunakan kesempatan. Jangan biarkan dirimu mau santai. Harus. Orang ngantuk itu karena dia malas. Orang ngantuk itu karena dia rencanakan dirinya supaya tidur. Kalau ngantuk 1-2 ya biasa lah. Tapi ini setiap kajian orang-orang itu aja yang tidur. Tidak mau peduli dengan ilmu. Ya rasa malas itu lalu dia menjadi pengantokan. Nah, jadi Nabi SAW melarang. Di sini maknanya adalah diantaranya Nabi SAW melarang seorang itu sholat dengan meletakkan kedua tangannya di pinggangnya. Wafil Bukhari an Aisyah, di dalam hadis Bukhari dari Aisyah, anna zalika fi'lal yahudi fi sholatihim. Yang menaruh tangannya di pinggangnya kedua-duanya itu, menurut hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, anna zalika fi'lal yahudi fi sholatihim. Yang demikian itu adalah perbuatannya orang Yahudi di dalam sholat mereka. Anna zalika fi'lal yahudi fi sholatihim. Yang demikian itu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam sholatnya. Wa ana Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iza qaddamal asya, apabila makan malammu sudah terhidang, sudah ada di depan matanya, misalnya di depan kita itu
ada makanan, fabada'u bihi. Yang makan dulu maksudnya. Fabada'u bihi. Maka makanlah dulu. Qabla an tusallu al-maghribah. Sebelum salat maghrib. Sekali lagi. Catat, harus punya catatan. Harus punya catatan. Nanti saya minta koordinator masing-masing untuk meminta catatannya. Ya, jangan pokoknya harus mau lelah. Jadi kita harus paksa diri kita ini menjadi orang baik. Paksa dirinya jadi orang rajin. Lama-lama tulus, semangat. Nah, itu orang berhasil. Iza qaddamal asya'u, apabila makan malam, al-asya' itu makan malam. Kalau isya itu sholat isya. Iza qaddamal asya, apabila makan malam itu sudah disidangkan di depanmu, sudah ada dulu ada di depan, fabda'uhu. Maka makanlah dulu bihi dengan makanan yang sudah terhidangkan itu. Qabla an tusallul maghribah. Sebelum salat maghrib, muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dulu kalau di sana itu makan sebelum maghrib atau sudah isya, lupa ingat saya. Makan dulu ya. Kalau di sini kan setelah isya kita makan. Tahu lupa ingat saya. Maghrib itu apa namanya makan malam Pak sudah makan. Ya sampai sekarang program. Ya ini ya sama dengan sekarang belajar ini. Ya, belajar. Ini untuk kalian juga. Jangan sampai cuek. Jangan sampai acuh tak acuh terhadap ilmu. Ada bilang, buku saya hilang, kitab saya hilang. Coba pelihara kitabnya, enggak sih dia hilang. Tapi ini, kamu itu. Main-main. Jadi saya lihat itu banyak kitab itu di berugak-berugak. Coba taruh kitab itu yang bagus, yang rapi. Mami itu di salut tidak pernah hilang. Kertas begini aja tidak pernah hilang. Banyak temannya. Ini bagaimana mau hilang? Tidak dipakai sama temannya. Tidak rapi. Pak taruh di apa namanya? Atas lemarinya itu taruh kitab. Ya. Dulu mami waktu jadi santri itu setiap malam dan sebelum subuh itu wajib nyuci. Ya. Jam 3 kadang sebelum program dimulai itu biasanya itu setelah baris malam kayak kalian begini, ambil waktu 10 sampai 15 menit untuk mencuci. Sehingga tidak ada pakaian nami yang kotor tidak ada. Jadi setrikanya dulu itu pakai, jadi baju dilipat, kemudian pakai sejadah itu, dilipat pakai sejadah itu, pakai tidur itu. Lama-lama besok itu sudah rapi. Jadi mami itu nyuci setiap malam. Paling nyuci pagi itu hanya hari Jumat. Hari Jumat itu pun hanya 1-2 cucian mami itu. Hanya 1-2. Karena sudah setiap hari nyuci. Dalam baju hari ini cuci. Nah ini kan di sini misalnya
Di sana banyak air. Di sini banyak juga air. Jadi tidak ada alasannya untuk sehingga ada banyak laporan ini. Bajunya hilang. Tidak dia hilang bajunya. Itu siapa yang punya pakaian? Sengaja. Tidak ada yang pungut. Sudah di laundry juga. Tidak ada yang mau ambil. Tidak ada yang mengakui. Yang kemarin di sana saya lihat sendal. Apa namanya? Sudah ada berapa di dalam apa namanya saluran air itu. Tadi malam saya lihat ada sandal juga di sana. Ada berapa wali yang langsung dia hilang sendalnya. Tidak dia hilang sendalnya. Saya sering nyapu itu banyak di bawah-bawah berugak itu banyak. Kadang main-main dilempar temannya pakai sendal, sendalnya tidak mau diambil. Nah, yang sebelah sana satu, yang sebelah kirinya sana, sebelah kanan di sana. Ini tidak ada yang hilang sendal. Nah, kemudian mana saya lihat tumpukan baju juga itu. Nah, di sana saya perhatikan ada baju jatuh. Makanya kalau ada baju jatuh, siapapun yang punya diangkat, gitu ya. Angkat. Tidak mesti orang yang punya baju itu harus mengangkatnya. Angkatkan temannya juga. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum bis-shalah fala yamsahul hasa." Apabila salah seorang di antara kalian mendirikan sholat, maka jangan menghapus sisa apa namanya pasir di keningnya itu, ya. Kan kalau kita sholat gitu kan di sini, kalau orang sholat tidak pakai lapis, misalnya dia sholat di sawah, atau dia sholat ada kegiatan misalnya di lapangan mana, lalu kemudian ada menempel pasir di keningnya itu, jangan dihapus. Kenapa? Fa innar rahmata tuwajihuhu. Sebab itu mendatangkan rahmat. Rawahul khamsa bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh 5 rawi dengan sanad yang sahih. Wa zada Ahmad, ditambahkan dalam riwayat Ahmad, wahidatun auda, nah, tinggalkan. Kalau misalnya sholat di masjid atau sholat di musalla mana gitu, ada yang menempel apa namanya pasir-pasir sedikit itu jangan dihapus. Ya, cukup sampai sini. Dan besok apa namanya pelajaran ini nanti Mami akan datang atau suruh simak nanti masing-masing koordinator untuk ta'limul muta'allim dan apa namanya bulughul maram. Sebelum saya simak. Supaya ingat, ya. Supaya ingat. Allahu a'lam. Dan itu yang lebih rapi ya. Kemudian nyuci pakaian juga dirapikan, ya. Jangan ditumpuk. Ya, jangan besok karena malas mencuci, akhirnya bajunya ditaruh di bawah lemari. Lalu bilang sama orang tuanya, begitu tidak dipakai, hilang katanya. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا فقربت لنا في ديننا مع القدر انثى والذكر رب وفقنا ووفقنا فبطول حبلا كرما وارزق كل على الجنة وأكل أفتياء لما نظر خير من كل شر ربنا أصلح لنا كل شر وأكر بالرضا بالأمور فإذا مسلما وبارك عند أكرم سكا ربنا ينزل جلاله انشر الزمان وما ونادى من عندك رحمة رجال وانصرنا بحسن ربنا يا ذا الجلال والإكرام انشر ديواننا وقالنا دائما من عندك رحمة رجال انصرنا ربنا يا ذا الجلال والإكرام انشر ديواننا وقالنا دائما من عندك رحمة رجال وصلى الله عليه وسلم صباحا إلى الاقتدام والوفاء بكتاب بشرى وعلى سبيل المصالح ورحمتك فسبحت في الأصوات وعلى ذريتي وبدري وجعل أمرتك فسبحت في الأصوات وإذا شهد على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبدري أمرتك فسبحت في الأصوات وإذا شهد على معاشي ومعاني وعلى صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك شفيع المذنبين اللهم شبه فينا اللهم شبه فينا اللهم يا جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا مقصودا صلى نفسي واياكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا وارض عني وعنكم السوء واجعل بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.